Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita juga akan update bagaimana kondisi di beberapa titik ya pastinya ya. Tapi kita hadirkan informasi mengenai volume kendaraan arus balik pemudik di Pelabuhan Bakaheni Lampung yang pada Minggu dini hari tadi ini terpantau ramai lancar. Dari pantauan di lapangan, puluhan kendaraan pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa ini terus berdatangan ke Pelabuhan Bakaheni Lampung. Meski terpantau ramai lancar, namun petugas ASDP Bakaheni mencatat jumlah pemudik mengalami penurunan dibandingkan musim mudik sebelumnya. Diprediksi arus balik di Bekauheni akan terjadi hari ini nanti ya. Bahkan hingga besok 1 Mei. Yang memang kita ketahui adalah tanggal merah, hari libur nasional juga, peringatan hari buruh. Dan untuk mengantisipasi terjadi lonjakan penumpang, ASDP Bekauheni akan menerapkan sejumlah strategi. Ada sejumlah protokol ya tentunya ya yang sudah disiapkan. Layaknya juga petugas yang memang mengatur juga lalu lintas di kawasan Trans Jawa ya Pi. Nah oke, kita coba Update. pantau juga. Betul. Bagaimana situasi di Kali Kangkung ya? Kita akan ke gerbang tol Kali Kangkung, sudah ada rekan kami Arga Dumadi dan juga nanti kita update bagaimana kondisi terkini di Bakaheni, ada Leo Chandra. Tapi kita ke Arga Dumadi terlebih dahulu. Arga, apakah memang terlihat adanya peningkatan mungkin jumlah pemudik yang kembali lagi ke arah Jakarta dan juga sekitarnya? Ya, Rati dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk pantauan di pagi hari ini memang gerbang tol Kali Kangkung masih bisa dikatakan situasinya ini masih cukup sepi dan juga lalu lintas ini masih lancar. Namun memang sejak hari Sabtu kemarin ini sudah menunjukkan adanya peningkatan intensitas kendaraan yang meningkat. Karena itu sejak tadi malam pada pukul 20.35 hingga saat ini dan sampai waktu yang belum ditentukan, dari gerbang tol Kali Kangkung atau tol KM 414 menuju ke tol Cikampek yaitu KM 72 ini diberlakukan kembali sistem one way dari arah Jawa Tengah ke barat atau menuju ke Jakarta. Peningkatan intensitas kendaraan ini tentu saja menjadi salah satu penyebab dilakukannya sistem one way ini. Selain peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, ini juga dilihat dari adanya peningkatan jumlah kendaraan di tol-tol dalam kota menuju ke Kali Kangkung ini, misalnya adalah di tol Banyumanik, kemudian juga di ruas tol Batang, dan juga adanya antrean yang kemarin sempat terjadi di rest area menuju ke Banyumanik ini. Memang untuk puncak arus balik yang pertama ini sudah terjadi pada hari Selasa kemarin, di mana dalam satu hari ada 55.000 kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Namun pada hari Rabu, kemudian Kamis dan Jumat, ini jumlahnya berangsur-angsur turun dan kemudian menunjukkan peningkatan lagi pada hari Sabtu kemarin. Yang mana pada hari Sabtu kemarin dari pukul 6 pagi hingga 6 sore, ini tercatat ada lebih dari 30.000 kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini. Yang bila dirata-rata mungkin dalam satu jamnya ini sekitar 3.000 kendaraan yang melintas. Kemudian juga disampaikan sebelumnya bahwa pada periode arus mudik kemarin ini ada lebih dari 300.000 kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, dan hingga kemarin ini sudah hampir 70% kendaraan yang kembali dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, dan diharapkan 30% sisanya ini bisa terurai dalam waktu 2 hari ini, di mana memang puncak dari arus balik periode kedua ini diprediksi akan terjadi hari ini atau kalau tidak adalah besok, mengingat pada hari Senin besok tanggal 1 ini merupakan tanggal merah. Dan juga disampaikan juga bahwa untuk penetapan diskon ataupun juga potongan 20% tol ini sudah usai kemarin ya pada pukul 6 pagi tanggal 29. Namun juga dari pihak terkait sendiri ini meminta agar masyarakat menyiapkan kartu tolnya ini terisi minimal Rp500.000 supaya tidak terjadi kehabisan saldo tol di tengah jalan tol ini sehingga menyebabkan adanya kemacetan. Untuk saat ini di gerbang tol Kali Kangkung sendiri ada sebanyak 11 gardu tol ini dioperasikan dan juga ada 13 mobile reader ini yang di-standby-kan bila nantinya dibutuhkan kalau terjadi penumpukan ataupun juga peningkatan intensitas kendaraan yang berlebih. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta.
Arga Dumadi dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 kita bergeser ke Leo Chandra ya di Bekauheni. Bagaimana pantauan arus kendaraan yang akan meninggalkan Sumatera menuju Pulau Jawa? Ya, Leo, silakan informasinya. Selamat pagi, Arif Adil, Rati, dan juga pemirsa. Ya, selamat pagi. Tempat saya berdiri sekarang ini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, di dermaga eksekutif, di mana pagi ini itu terpantau cuaca hujan. Ini hari pertama di Pelabuhan Bakauheni mengalami hujan yang cukup deras, sehingga tadi dari pantauan saya di lapangan di Pelabuhan Bakauheni sendiri itu ada beberapa kendaraan mobil yang mengalami kesulitan dikarenakan memang medan atau juga cuaca yang cukup ekstrim, yaitu hujan. Dan ini dihimbau untuk mereka yang melakukan arus mudik, arus balik maksud saya, menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak melalui Pelabuhan Merak, ini harus dipastikan untuk memastikan kendaraan agar tetap dalam kondisi yang baik dan juga serta kondisi masyarakat atau pemudik yang ingin melakukan arus balik itu dengan kondisi yang prima. Dan untuk hari ini ada sebanyak 34 kapal yang akan diberangkatkan, dan ini merupakan antrian yang di belakang saya ini itu hanya bersifat sementara saja, Arif Adil dan juga Rati serta pemirsa, karena memang untuk puncak titik arus balik itu terjadi pada malam ini dikarenakan di gelombang kedua yang terjadi pada tanggal 30 nanti ASDP serta instansi terkait sudah mengantisipasinya dengan melakukan rekayasa lalu lintas di kilometer 20, 49 dan juga 78, di mana ini untuk mereka yang akan melakukan pengecekan tiket oleh petugas untuk mereka yang menggunakan mobil, dan untuk mereka yang menggunakan motor akan ada dilakukan pengecekan tiket di Desa Gayem serta di RM3 Saudara. Dan untuk pantauan kami selanjutnya di dermaga 1 juga terlihat baru saja ada kapal yang bersandar untuk melakukan bongkar muat. Dan untuk yang di belakang saya ini pantauan kami di lapangan juga bahwasannya memang mobil yang berada di Pelabuhan Bakauheni sendiri mereka memiliki plat polisi tujuan Jawa dan lebih banyak didominasi dengan berplat Jakarta. Dan memang untuk puncak kepadatan sendiri itu akan terjadi mulai nanti sore hingga nanti malam, dan untuk di gelombang pertama itu sudah terjadi di tanggal 25 April tepatnya di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Dan untuk informasi arus balik akan kami informasikan terus bagaimana kondisi terkini, dan untuk saat ini begitu saja. Arif Adil, Rati, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Leo Chandra yang sudah melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan juga Arga Dumadi yang sudah melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung 414, dan selamat bertugas kembali teman-teman. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh